Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Selamat Widodo, Pak, dari Lampung Barat khususnya. Tadi di surat An-Ankabut ayat 12 sudah dijelaskan masalah itu. Kemudian saya ingin bertanya kepada ayat yang 13, dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan. Itu Ustaz, saya ingin mengetahui penjelasannya yang bahwa dosa masing-masing itu akan ditanggung oleh masing-masing. Mengapa di sini dosa orang yang mengikuti juga ditanggung oleh oleh orang yang diikuti. Terus yang kedua itu Ustaz, masalah hibah, Ustaz. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja kita ngobrol dengan keluarga, mau kadang-kadang itu menyangkut nama orang lain. Kadang-kadang habis kita mendakwahi saudara yang lain dan tidak mau, akhirnya nanti di keluarga itu terbawa, Ustaz. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana tip-tipnya, caranya agar menghindari hibah itu, Ustaz. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 13. Waliyahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban atau dosa mereka dan beban-beban atau dosa-dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya. Ini maksudnya ya, saudara akan memikul dosa perbuatan saudara sendiri. Kemudian kalau kamu menyesatkan orang, mengajak orang ke jalan yang sesat, saudara akan menambah memikul dosa lagi. Bukan dosanya orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan mau pikul sendiri. Maka di dalam surah Al-Baqarah 167 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu iltabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Coba dibaca itu ayatnya 167. Al-Baqarah 166 dan 167. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya, jadi orang yang diikuti dan orang yang mengikuti. Ketika di dunia yang diikuti tadi mengajak, ikuti aku. Diterangkan dalam surat Al-Ankabut tadi, nanti kalau dosa saya yang mikul. Wes dosa tak tanggungi, ikutilah saya. Nah, orang yang tidak tahu, ya ikut karena sudah merasa dia menanggung dosa. Tapi ternyata di hadapan Allah, ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Nyata yang diikuti tadi mengelak, yang tidak mau menanggung dosanya, ya, berlepas diri, hanya tidak tanggung jawab. Kamu mengikuti aku,
tidak tanggung jawabku. Nah, akhirnya yang mengikut tadi menyesal di hadapan Allah. Andai kata nanti kita bisa kembali ke dunia, saya sudah tak sudi lagi mengikuti kamu. Ternyata kamu di sini tidak nanggung gitu kok ya. Katanya sanggup nanggung, ya ternyata di sini kamu berlepas diri. Nanti kalau kita kembali ke dunia, saya tidak akan ikut kamu lagi. Nah, kapan mau kembali ke dunia? Maka Allah putuskan kedua-duanya, baik yang mengikuti maupun yang diikuti. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Semuanya masuk neraka. Ya. Tidak ada yang selamat, baik yang mengikut maupun yang diikuti. Maunya yang mengikut tadi kan anggapannya, oh saya cuma diajak, saya ikut saja kok. Nanti dosanya kan ditanggung. Nah, gitu ya. Ternyata semuanya masuk neraka, enggak ada yang bisa saling menanggung. Maka kalau pada ayat tadi, di samping dia memikul dosanya sendiri karena dia berlaku maksiat, dia memikul dosa lagi karena menyesatkan orang lain. Bukan memikul dosanya orang lain. Jadi dia berbuat maksiat, di samping dia berbuat maksiat, menyesatkan orang lain. Maka dia menyesatkan orang lain itu, dia memikul dosa. Di samping dosa dia sendiri sesat. Dan terus orang yang disesatkan tadi apa dosanya dipikul yang menyesatkan? Tidak. Dia memikul dosa karena menyesatkan orang lain tadi. Adapun orang lain yang mau disesatkan tadi, dosanya ditanggung sendiri. Ya. Saya misalnya berlaku curang. Ya. Saya mencurilah misalnya. Saya dosa. Terus saya mengajak orang lain, tak ajak mencuri bersama saya. Ngajak orang lain berbuat maksiat ini dosa. Tapi dosanya yang saya ajak mencuri, dia mau, dipikul sendiri dosanya. Tapi dosa saya di samping saya pencuri, saya tambahi dosa karena mengajak orang lain untuk mencuri tadi. Nah, adapun yang diajak mau, dosanya dipikul sendiri. Itulah. Jadi jangan terus seolah-olah nambahin mikul dosanya orang lain. Enggak, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak bisa mikul dosanya orang lain. Masing-masing dosa dilakukan sendiri. Dan nanti kok double, yang saya tuh maksiat terus ngajak orang lain berbuat maksiat. Nah, ngajaknya orang inilah itu juga berdosa. Bisa paham enggak nih? Nah, apalagi tentang ghibah saja. Ghibah. Bagaimana cara menghentikannya? Ya kalau tadi bicara baik-baik, tahu-tahu kok ngerasani orang lain, mulai di stop saat itu. Udah usah teruskan aja. Kita sudah jatuh kepada ghibah ini, lah gitu. Ya. Jadi yang bisa menghentikan ya dirinya sendiri. Kalau tadi bicara baik-baik, lama-lama kok ngelantur terus ngerasani orang lain. Nah, kalau sudah ngerasani, teman yang diajak bicara tadi kalau sama-sama muslim ya mengingatkan, sudah sekian saja, jangan diteruskan, kita jatuh kepada ghibah nanti. Ya gitu. Ya, jadi satu sama lain saling mengingatkan, jangan diteruskan. Kalau sudah merasa pembicaraan kita itu masuk kepada ghibah, ya segera diberhentikan. Mohon ampun pada Allah, berhenti, jangan diteruskan.